Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi untuk mengenal Allah dengan menjalankan syariat ya. Jadi perjalanannya itu kita menjalankan ibadah syariat, ibadah lahir ataupun ibadah batin untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan masih tentang Al-Hikam, kajian ke 85. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-85 Al-Hikam. Bisa jadi Allah memberimu kesenangan dunia, namun menghalangimu dari taufiknya. Bisa pula Dia menghalangimu dari kesenangan dunia, namun memberimu taufik. Saya ulangi. Bisa jadi Allah memberimu kesenangan dunia, namun menghalangimu dari taufiknya. Bisa pula Dia menghalangimu dari kesenangan dunia, namun memberimu taufik. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menjelaskan, taufik ialah bimbingan untuk melakukan ketaatan serta mendekatkan diri kepadanya dan memahaminya. Allah mungkin memberimu kesenangan dan kenikmatan dunia, namun Dia menghalangimu dari bimbingannya untuk menaati, mendekati, dan memahaminya. Mungkin juga Allah menghalangimu dari kesenangan dunia, namun Dia memberimu bimbingannya. Halangan Allah kepadamu untuk menikmati syahwatmu dan menikmati kesenangan alam semesta, meski disertai buruknya kebiasaan ibadahmu, merupakan karunia yang besar darinya. Allah telah menetapkannya untukmu dan memutusmu dari kepentingan dan tujuan-tujuanmu. Sebaliknya, ketika Allah memberimu kesenangan dunia, walaupun secara lahir tampak seperti pemberian, jangan kau lihat lahirnya saja. Lihatlah hakikatnya. Saat itu, seorang hamba wajib menyerahkan putusan, pengaturan,
dan pilihan kepada Tuhannya. Nah, di sini saya akan menambahkan penjelasan bahwa bisa jadi Allah memberimu kesenangan dunia, namun menghalangimu dari taufiknya. Nah, banyak sekali di antara kita memang sudah menjadi perjalanan hidup manusia. Terkadang Allah itu memberikan kelapangan dunia, contoh ya, memberikan kelapangan dunia atau kelimpahan rizki yang melimpah, atau kesehatan yang paripurna, kesehatan yang walafiat gitu, sehat lahir dan batin gitu. Namun di sela-sela perjalanan tersebut membuat kita lalai dari ibadah, membuat kita lalai dari berzikir, membuat kita lalai dari riyadhah karena disibukkan dengan kelapangan-kelapangan duniawi tersebut, yang mana mungkin secara zahir Allah itu sedang memberikan kelapangan duniawi, namun sebenarnya kita sedang diberi kesempitan atau dihalangi dari taufiknya Allah gitu, sehingga kita lalai beribadah, lalai riyadhah, lalai berzikir gitu kan. Terus misalkan menunda-nunda waktu ibadah misalkan karena kesibukan duniawi, karena merasa sayang kalau misalkan tidak dilakukan mungkin bonus misalkan akan usang atau akan disebutnya expired gitu kan, sehingga terus saja mengejar duniawi gitu kan, bonus gitu, keberlimpahan. Namun di perjalanan selama kelapangan tersebut kita ada pengurangan ibadah, misalkan yang tadinya mungkin sholat sunahnya lebih dari 12 atau lebih dari 30 atau mungkin 40 rakaat setiap harinya gitu kan, selain ibadah wajibnya gitu. Tetapi karena kesibukan duniawi kita menjadi lalai. Nah, itu jadi tampak secara lahir Allah memberi kelapangan, namun menghalangi kita dari taufik atau bimbingannya. Dan juga sebaliknya, seseorang ada yang diberikan sakit, diberikan kesempitan rizki, diberikan kesempitan dalam mencari pekerjaan misalkan ya, misalkan ngelamar kemana-mana gitu kan tidak diterima misalkan. Tapi walaupun secara dohiriyah Allah itu sedang memberikan kesempitan kepada kita, namun misalkan di balik kesempitan tersebut karena banyaknya waktu luang ya, karena misalkan tidak ada pekerjaan yang pasti atau tidak ada pengejaran target bulanan atau target bonus tahunan misalkan. Terus misalkan bagi yang sakit juga misalkan tetap di rumah gitu kan, tidak pergi kemana-mana, sehingga pada saat dalam keadaan sakit maupun kesempitan dalam mencari nafkah ataupun misalkan tidak terlalu mengejar bonus-bonus duniawi misalkan, nah kita itu bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Misalkan sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Terus misalkan yang tadinya sholat sunnah 12 rakaat sehari bisa ditingkatkan 20 rakaat bahkan 40 rakaat. Yang tadinya misalkan selalu mengumbar hawa nafsu, beli ini beli itu karena keadaannya mungkin tidak punya uang gitu kan, jadi ibaratnya tuh bisa mengekang hawa nafsu gitu. Misalkan wah di TikTok atau di Shopee misalkan ada racun mohon maaf ya, saya sebentar ya, misalkan contoh belanja online lah gitu ya, mohon maaf gitu, apapun jenisnya gitu ya. Misalkan kita itu ingin sekali shopping misalkan, tetapi karena sadar diri tidak punya uang misalkan, lalu rumah sawelah abdi mah gitu kan, misalkan saya mah sadar diri gitu kan gak punya uang, lebih baik apa adanya. Nah berarti kan menimbulkan jiwa qanaah. Nah disitulah bimbingan Allah gitu, Allah sedang memberikan taufik kepada kita untuk menjadi jiwa yang qanaah atau penerimaan diri atau menerima kenyataan dan merasa cukup apa adanya gitu. Beda kalau lagi misalkan banyak uang kan, pengen beli ini beli itu gitu kan, mau penting gak penting tetap dibeli, tapi itu kita sedang terhalangi. Tetapi kalau misalkan membeli sesuatunya yang bermanfaat gitu ya, bisa apalagi untuk kepentingan ibadah, yaitu tidak apa-apa gitu, karena memang Allah juga memberikan kita rezeki ya untuk dinikmati gitu kan, untuk disyukuri. Salah satunya ya kita menikmati dengan membelanjakan di jalan Allah gitu, baik misalkan memperbanyak sedekah gitu kan, ya itu tidak apa-apa. Tetapi karena di sini bicara tentang Allah memberikan kesempitan atau tidak memberi kita kelapangan,
tetapi Allah memberikan taufik-taufiknya kepada kita. Jadi ada bimbingan-bimbingan spiritual yang masuk ke dalam jiwa kita saat berada dalam kesempitan gitu ya. Cukup sekian karena mau berangkat ke kantor ya, saya tidak mau terlambat. Jadi nanti kita lanjutkan lagi kajian ke-86. Jadi kesimpulannya, kalau mau kondisi apapun, baik sedang lapang materi, lapang duniawi, ataupun lagi kesempitan duniawi gitu kan, kesempitan materi ataupun kesehatan fisik dan mental. Nah, kalau mau tetap lapang hatinya, apapun keadaannya, zikrullah dan riyadoh itu harus disertakan gitu. Jadi benar-benar mujahadahnya itu kita pakai gitu kan. Jadi bersungguh-sungguh dalam zikrullah dan riyadoh gitu. Kalau bisa zikirnya itu ditingkatkan, tidak hanya zikir lisan dan zikir nafas, tetapi zikir kolbi dan ada tingkatan lebih dari itu gitu ya. Dan saya sarankan carilah guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita gitu ya, walaupun misalkan yang jauh, kalau memang niat kita benar-benar mau ibadah, walaupun misalkan seorang mursyid itu ada di timur, ya gapailah gitu ya. Jadi innamal amalu biniyati, jadi tergantung dari niat kita gitu, jangan dijadikan alasan jauh atau dekat gitu. Kalau memang jauh rezekinya ya kita cari gitu kan gitu. Jadi belajar tasawuf itu tidak bisa tidak bisa bersifat kondisional gitu, maksudnya karena jauh, karena dekat, karena begini, karena begitu, enggak gitu. Jadi benar-benar kalau memang niatnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya kita gapai sejauh apapun gitu, serepot apapun gitu kan. Jadi intinya luruskan niat menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun perjalanan kita, lapang dan sempit, gelap dan terang, memang itu perjalanan yang harus kita hadapi gitu. Jadi mau tidak mau memang harus kita jalani, namun tetap tahali sampai tajali ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cukup sekian dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.